Apa saat ini kamu sedang berada dalam hubungan karma? Atau apakah kamu saat ini berharap seseorang mendapatkan hukuman ataupun karma atas perbuatannya yang dilakukannya kepadamu? Jika benar demikian, maka kamu perlu menyimak video ini yang berkaitan dengan bagaimana asal muasal karma itu terjadi. Nah, karma itu bisa terjadi dalam bentuk hubungan dan juga situasi ya, atau keadaan. Hubungan karma ini memiliki ciri-ciri tertentu, karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, adanya kondisi pasang dan surut di dalam hubungan. Hubungan ini tidak hanya terjadi antara sepasang kekasih atau suami istri, bisa juga antara orang tua dan anaknya, antara atasan dan juga bawahannya di tempat kerja, teman, ya, rekan dan sebagainya. Jadi, namun ciri khas dari hubungan karma ini adalah adanya pasang surut emosi, pasang surut hubungan itu. Mungkin di bulan ini kita bisa akrab, kita bisa begitu, apa istilahnya tuh ya, karib, begitu dekat gitu ya. Tapi bisa jadi di bulan berikutnya karena terjadi suatu peristiwa tertentu, maka hubungan itu hancur berantakan, kemudian berbaikan lagi, saling memaafkan, kemudian terjadi lagi. Bisa saja kalau ini dalam hubungan rumah tangga, pasangannya ini melakukan kesalahan yang sama berulang kali, dan juga pasangannya, istrinya atau suaminya tadi, memaklumi, menoleransi, memaafkan, kemudian diulangi lagi. Terus hal itu terjadi terus-menerus dan sangat menguras emosi. Berikutnya adalah karakteristik situasi karma atau keadaan karma. Situasi karma ini bisa terjadi di rumah tangga, bisa terjadi di lingkungan kerja, ya, bisa terjadi di mana saja. Jadi ada situasi yang berulang, ya, yang terjadi di sekitarmu, di lingkunganmu, gitu ya. Jadi situasi ini entah kenapa seolah-olah seperti selalu mencobaimu, selalu mengujimu, ya, selalu seperti mengetes emosi kita. Jadi ada peristiwa yang berulang, kejadian yang apa ya, kayak terus-terusan mendapatkan cobaan, istilah kita ya, terus-terusan mendapatkan cobaan, kemudian terus-terusan ada masalah. Itu adalah situasi karma. Itu khas sekali ya, karena saya juga sudah mengalaminya, situasi karma dan juga hubungan karma sekaligus gitu ya. Ciri yang ketiga, mengalami apa yang namanya stagnasi, mengalami apa ya, keadaan yang mandek, seperti segala sesuatunya itu tertutup. Kalau misalnya kamu berdagang, kamu merugi terus, kemudian ada saja kendala, ada saja halangan, kamu berusaha menaikkan keuntungan dengan cara ini tapi mentok, kemudian apapun yang kamu lakukan seolah-olah semua pintu tertutup. Setelah saya healing lah, istilahnya healing, setelah saya introspeksi diri, kemudian saya mengheningkan diri saya sendiri, melambatkan batin saya, dan kemudian saya seperti berefleksi ya, saya bercermin atas peristiwa yang terjadi tersebut. Kemudian saya pada akhirnya mendapatkan jawabannya. Pada akhirnya yang bisa saya katakan adalah, siapapun yang kamu hadapi, siapapun orang yang menjalani hubungan karma denganmu, orang yang menyakitimu berulang-ulang tersebut atau menyulitkanmu berulang-ulang tersebut, sesungguhnya mereka hanyalah pencetus, ya. Mereka adalah pion yang diizinkan ada oleh semesta, oleh Tuhan, untuk menunjukkan sesuatu yang lebih dalam lagi kepadamu. Kalau kita menilai masalah itu dari kulitnya saja, ataupun menilai realita luarnya saja tanpa kamu melihat ke dalam batinmu, maka bisa dipastikan kita akan gagal untuk melewati siklus ini ya. Asal muasal karma adalah sesuatu yang sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Hukum karma itu ya, termasuk di dalamnya hubungan karma ya, itu melibatkan hukum tarik-menarik dan juga berkaitan langsung dengan mekanisme atau cara kerja pikiran kita, cara kerja ego kita. Tanpa kita sadari, kitalah yang memanggil karma itu datang di dalam hidup kita, ya, melalui hukum tarik-menarik. Perlu kita sadari ya, bahwa pikiran kita ini suka sekali menilai. Pikiran kita ini selalu membuat penilaian, selalu menganalisa segala sesuatu dan membandingkan, kemudian mengelompokkan. Nah, hal ini
bekerja secara otomatis ya, tanpa kita sadari, dan terjadi sepersekian detik ya. Tahu-taunya kita sudah menyesali apa yang kita katakan, sudah tahu-taunya kita sudah terbawa oleh pikiran-pikiran negatif. Nah, itulah kenapa saya katakan perlu sekali untuk memperlambat batin kita, untuk membuat diri kita hening dan sadar, alias mindfulness, agar kita dapat mendengarkan atau memperhatikan tahap-tahap bekerjanya ataupun munculnya suara-suara di dalam pikiran kita sendiri, sehingga kemudian kita akan tahu, oh di situ, oh seperti ini polanya pikiran saya itu bekerja. Dengan begitu kita bisa mengambil keputusan apakah kita akan mengikuti jalan pikiran tadi, ataupun kita hanya mengamatinya dan tidak perlu mengambil tindakan apa. Jadi, ketika terjadi satu peristiwa, ya sebenarnya peristiwa itu netral-netral saja, tapi pikiran kita akan mengelompokkannya menjadi sesuatu yang baik atau buruk, ya, kita sukai atau tidak kita sukai. Penilaian baik dan buruk ini dilakukan oleh pikiran untuk melindungi diri kita, melindungi diri ego kita agar kita tidak diserang atau tidak dilukai atau tidak disakiti oleh siapapun. Itulah yang namanya penghakiman. Pikiran itu, diri ego ya, itu suka sekali memberi label kepada suatu peristiwa. Nah, disinilah yang saya sering jatuh bangun karena saya tidak sadar ya. Memang berrefleksi gitu ya, bercermin, berintrospeksi itu memang hal yang cukup sulit dilakukan, karena kita harus istilah itu benar-benar meletakkan lampu sorot di dalam batin kita, ingin benar-benar menerangi semua kegelapan. Ini yang disebut sebagai shadow work. Pikiran itu bertugas untuk melindungi kita agar kita nyaman, agar kita tidak mengalami duka cita. Ya, hanya saja kadang pikiran-pikiran itu memberikan gambaran yang ngawur, memberikan gambaran yang kurang tepat. Nah, disitulah sumber dari karma itu sendiri. Jadi, saya ceritakan apa yang saya alami ketika saya dihadapkan pada satu situasi karma ya. Misalnya, saya diberikan satu tugas, dan belum pikiran saya sudah langsung memberikan penilaian bahwa tugas ini terlalu berat untuk saya, bahwa tugas ini tidak akan bisa saya lakukan, tidak akan bisa saya selesaikan dengan baik, tidak akan bisa saya selesaikan tepat waktu. Maka saya menyimpan ya mindset itu di dalam diri saya, dan ketika satu ide pikiran ya kita simpan di dalam diri kita, terjadi berulang kali, menumpuk, maka itu akan menjadi belief system, itu akan menjadi mindset. Ketika saya bicara belief system atau sistem kepercayaan, saya tidak memaksudkannya sebagai agama atau apa, bukannya, maksudnya keyakinan diri kita. Ketika suatu itu kita nilai buruk ya, dan kemudian suatu itu datang lagi, maka kita sudah memiliki penilaian yang baku di dalam diri kita, dan hal itu membentuk medan energi tertentu di dalam diri kita. Ingatlah bahwa pikiran dan perasaan itu adalah sumber medan energi yang kuat. Ketika kamu tidak menyukai satu hal, kamu memberi label pada hal tersebut, pada orang atau peristiwa tersebut, maka hal itu akan mengendap di dalam diri kita ya. Walaupun mungkin kejadiannya memang kejadian yang kurang menyenangkan, kamu dimarahi orang ya, tapi kesan itu kamu simpan di dalam dirimu, perasaan tidak enak, pikiran negatif itu kamu simpan di dalam dirimu, terus makin lama makin besar, maka itu menjadi medan energi di dalam diri kita. Kalau kita ingat pelajaran di dalam hukum tarik-menarik, bahwa hukum tarik-menarik itu selalu merespon apa yang ada di dalam pikiran kita, yang dominan kita pikirkan dan kita rasakan, dan kemudian memanifestasikannya di dalam hidup kita menjadi realita, ya, maka itulah yang terjadi. Itulah realita, itulah yang kita sebut sebagai hukum karma, sebagai peristiwa karma, sebagai situasi karma. Karena apa? Karena kita masih menyimpan energi itu, kita masih menyimpan kesan negatif ataupun keyakinan negatif di dalam diri kita. Dan hukum tarik-menarik tidak peduli kau suka atau tidak suka, maka dia akan menghadirkan apapun yang sesuai dengan frekuensi yang ada di dalam diri kita itu. Ya. Saya benar-benar jatuh bangun untuk memahami ini. Saya merasa bahwa saya sepertinya sudah benar ya melakukan pekerjaan menerangi sisi gelap dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan yang benar. Saya sudah berusaha untuk mindfulness, saya berusaha untuk menjaga vibrasi saya. Namun entah kenapa sulit sekali bagi saya untuk keluar dari situasi itu. Dan kemudian saya sadar ternyata ada
medan energi, ya, ada vibrasi yang saya pancarkan kepada semesta yang tidak saya sadari, karena ini ada di pikiran bawah sadar kita, ya, tentang suatu hal, ya. Hal ini tercermin dan kemudian mendatangkan peristiwa-peristiwa berulang di dalam hidup kita tadi. Jadi selama perasaan-perasaan negatif, emosi negatif itu kita simpan di dalam diri kita, entah sadar atau tidak sadar, maka semesta melalui hukum tarik-menarik ini dengan pasti akan menghadirkan realita yang cocok dengan itu. Ya, balik-balik lagi, inilah mengenai hukum tarik-menarik. Kalau kita ingin keluar dari situasi karma atau dari hubungan karma, maka kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri, jauh ke dalam diri kita sendiri. Kita perlu melihat apakah ada nilai-nilai yang keliru yang sampai saat ini masih kita pegang, yang justru malah memanggil peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu di dalam hidup kita. Kita perlu berefleksi, dan kita perlu juga untuk menyadari semacam kecenderungan kita untuk bereaksi atas suatu hal, ya. Jadi kalau kita sering berupaya untuk mindful, kita sering melakukan meditasi, maka kita akan cepat untuk mendeteksi ini, ya, kebiasaan-kebiasaan, kecenderungan, dan juga pola-pola yang berulang, ya, yang selalu reaksi berulang yang selalu kita ambil ketika kita dihadapkan pada suatu peristiwa. Lah, kok saya terus-terusan merasa negatif sih? Kok saya terus-terusan kayak ketrigger, istilahnya kayak ketrigger oleh emosi ini, ketrigger oleh kejadian-kejadian ini sih? Tanyalah, ketika perasaan tidak enak dan seperti jatuh bangun pada suatu peristiwa, tanyalah pada dirimu sendiri, bagian mana yang menyebabkan kamu, ya, ada hal apa di balik ini yang membuat kamu terus mengalami hal itu. Jangan-jangan itu adalah mindsetmu yang keliru, mindsetmu yang tidak berusaha mengikuti panggilan hatimu, suara hatimu, ya. Kadang-kadang kita memang suka memendam atau membuang jauh-jauh, mentulikan telinga kita sendiri terhadap suara-suara hati kita sendiri. Kita kadang merasa sangat tersiksa diperlakukan seperti itu oleh orang. Kita tersiksa terus-terusan harus mentoleransi bahkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, kita sering membunuh perasaan itu. Itu akibatnya kalau kita tidak sejalan dengan jiwa kita akan mengalami apa yang namanya perang batin. Jiwa kita ini ingin beralih, ingin berpindah, ingin berkembang, tapi kita stuck dengan kebiasaan itu, dengan nilai-nilai yang kita anut di dalam diri kita. Tidak mengetahui, kita tidak tahu apa yang harusnya kita lakukan untuk menerangi kegelapan kita, ya. Maka kita akan terus-menerus dihajar oleh peristiwa itu sampai terjadi suatu titik jenuh di mana peristiwa itu menjadi tower moment atau dark night of the soul di dalam hidup kita sampai kita benar-benar jatuh. Oleh karena itu, kita perlu waspada ketika ada suatu peristiwa berulang. Itu adalah tanda bahwa kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang harus kita ubah sebelum segala sesuatunya terlambat. Menurut saya, caranya adalah dengan benar-benar menyadari pola pikir kita, cara kerja pikiran kita. Darilah ketika perasaan itu mulai datang. Kemudian kita amati, ya, kita catat kapan dia mulai datang. Ya, setiap kali dia datang, cepat-cepat sadari. Pikiran itulah suaranya. Disitulah dia mulai muncul. Ya, kalau kita rajin mengamati emosi dan perasaan kita sendiri, kita akan cepat menangkap ketika pikiran satu itu datang. Kita katakanlah langsung mencengkramnya. Awasi, letakkan lampu sorot itu padanya. Dengarkan baik-baik. Tidak harus memusuhi, tidak harus menolak atau tiba-tiba langsung menutup pikiran itu, menghindari diri dari pikiran itu, menolaknya, menegasinya. Bukan seperti itu, tapi cukup disadari, didengarkan baik-baik suara itu. Sadari saja, hanya dengan mengamati dan menyadari suara di pikiran kita, menyadari bentuk emosi atau reaksi yang muncul di dalam diri kita sendiri, maka itu sama saja dengan kita membawa terang, ya, perasaan itu ke dalam terang kesadaran kita. Dengan membawanya pada kesadaran kita, itu sama saja dengan kita melakukan healing, dengan melakukan penyembuhan terhadap diri kita sendiri. Itulah yang disebut sebagai shadow work atau pekerjaan bayangan. Dan ajaibnya, ketika kita membawa hal-hal tersebut yang tadinya kita tidak sadari, otomatis saja ke dalam terang kesadaran kita,
maka peristiwa-peristiwa berulang, karmanya tadi, hubungan karmanya tadi, pelan-pelan akan melonggarkan diri dari kita, dan secara ajaib orang-orang tertentu itu akan disingkirkan dari hidup kita, atau kita yang kemudian berpindah, ya, kita mengalami suatu fase perubahan gitu ya, kita dipersiapkan untuk menuju sesuatu yang lain. Dan memang seperti itulah, seperti itu kita dimaksudkan seperti itu. Ketika ada suatu hal yang men-trigger kita harus sadari apa, ya. Jadi jangan terjebak dengan melihat suatu peristiwa yang ada di luar diri kita, menyalahkan orang, menyalahkan situasi yang tidak bisa kita kontrol, ya. Tapi lihatlah dalam diri kita. Ya, memang tidak semua peristiwa ya, tapi kalau peristiwa itu berulang-berulang, apalagi terjadi selama bertahun-tahun, ada yang terjadi bertahun-tahun ya, itu sebenarnya sudah sangat jelas pelajarannya untuk melihat ke dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah sadar, maka saya katakan istilahnya kita dianggap lulus. Dan ketika kita dianggap lulus, kita sudah mulai terlepas dari hubungan karma, dari situasi karma, atau ya let's say situasi yang toksik gitu ya, maka kita akan merasakan suatu fase atau suatu siklus telah berakhir. Nah, semua ini sangat berkaitan ya, bagaimana mekanisme pikiran, bagaimana hukum tarik menarik bekerja, dan apa efeknya di kehidupan kita yang kita sebut sebagai realita, itu sangat berkaitan. Demikian video kali ini. Saya harap ini bisa memberikan gambaran yang cukup ya untuk untuk menilai situasi kita saat ini, apakah ada satu peristiwa karma atau situasi karma yang terjadi di dalam hidup teman-teman, apakah ada sesuatu yang seharusnya kita lepaskan, ada sesuatu yang harusnya kita ubah di dalam hidup kita ini. Makasih sudah menonton, salam damai, salam hening.